والمبعوث. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجزاهم مخرجا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena selalu atas perkenannya lah, selalu atas rahman dan rahimnya lah kita semuanya bisa bersua di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan jiwa yang terbuka untuk menerima nasihat-nasihat daripadanya. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah meneruskan tadarus dan tadabbur kita surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Malam ini kita maju lagi 5 ayat, yaitu ayat 21 sampai ayat 25. Ayat 21 sampai 25. Bapak Ibu yang ingin membuka kitab sucinya sendiri atau mushafnya, maka dipersilakan buka surat Al-Baqarah, surat kedua, ayatnya 21 sampai 25. Bagi Bapak Ibu yang lain yang mungkin di perjalanan atau lebih suka melihatnya di layar, maka bisa membuka screen atau layarnya, nanti di layar kita tampilkan ayat-ayatnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke screen dan Ustadz yang hadir kita belum ada kelihatannya. Belum. Ya, jadi karena belum ada, mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداء فأتوا بسورة من مثله وادعوا ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فإن لم تفعلوا لن ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وعطوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وهم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك وبارك على على رسول رسول الله الله
وآله الأطهار على على رسول الله وآله وآله اللهم صل على اللهم صل على محمد. Kita semuanya berdoa semoga Bapak Ibu semuanya yang ikut melantunkan ayat-ayat suci, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat, inilah kalimat, inilah kata-kata yang diucapkan oleh mayoritas manusia di seluruh dunia. Kata-kata ini diucapkan oleh Allah, diucapkan oleh Jibril, diucapkan oleh Rasulullah, insan suci kita, diucapkan oleh para nabi, diucapkan juga oleh para sahabatnya, diucapkan oleh para walinya, diucapkan oleh para ulama dari berbagai mazhab, dan diucapkan oleh hampir seluruh umat Islam selama 1400 tahun belakangan ini. Inilah yang paling banyak dibaca. Kalau kita baca buku, hanya orang-orang tertentu saja yang bacanya, dan mungkin hanya pada suatu zaman tertentu saja. Tapi apa yang kita baca tadi adalah telah dibaca mulai daripada Allah sampai kita makhluknya. Semoga Allah SWT dengan ikut kita membaca tadi, Allah mensifatkan juga kesucian pada jiwa kita masing-masing. Kita teruskan surat yang kedua kita, yaitu surat Al-Baqarah, yang bermakna atau berarti sapi betina. Turunnya surat ini adalah di Madinah, maka disebut dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 286 ayat. 286 ayat, dan tadi kita sudah baca ayat 21 sampai 25. Terakhir kemarin kita sudah sampai di perumpamaan orang-orang yang menjual kebenaran demi mengambil kesesatan, menjual petunjuk dan mengambil dalalah kesesatan. Ishtarau dalalata bil huda, mereka menjual kebenaran dengan kesesatan, atau kamu membeli kesesatan dengan membayarnya dengan kebenaran. Maka Allah berikan perumpamaan dengan kata-kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Mereka diliputi oleh gelap gulita, hujan lebat, lalu kemudian yang ada adalah guntur, kilat, dan setiap kali kilat datang, yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir saja kilat itu yang seharusnya memberikan penerangan, tapi justru hampir-hampir menyambar penglihatan mereka. Karena kontras dari gelap gulita, tiba-tiba muncul terang. Begitu juga nanti setelah terang hilang, tiba-tiba yang terjadi adalah gelap gulita yang sangat pekat. Falamma adha'a lahum masya'ufih, apabila kilat datang, maka mereka berjalan lagi karena tiba-tiba ada sedikit secercah cahaya. Wa idza azlam alaihim qamu, tapi apabila mereka berjalan, tiba-tiba cahaya itu hilang lagi, gelap gulita lagi, maka yang terjadi adalah mereka berdiri seperti patung. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Seandainya Allah mau, bahkan Allah menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Jadi pendengaran ada, penglihatan ada, tetapi mereka tidak mendapatkan cahaya. Ketika mata tidak mendapatkan cahaya, ya tidak bisa melihat. Ketika pendengaran tidak mendapatkan gelombang suara, maka tidak bisa mendengar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena Allah SWT berkuasa atas segala sesuatu. Ini adalah merupakan akhir dari ayat yang berbicara tentang wa minan nasi. Jadi kelompok pertama adalah kelompok orang yang bertakwa. Dari ayat 1 sampai 5, mulai daripada alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sampai ayat 5 yang ditutup dengan ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian ayat 6 dan 7, dua ayat berbicara tentang orang yang sengaja menutup hatinya. Kalau orang sedang sengaja menutup hatinya, Allah berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah.
Jadi orang-orang yang sengaja menutup jiwanya, maka sama saja. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, tetap tidak akan beriman, karena hatinya terkunci. Mata dan telinganya sudah dikasih segel, tutup. Muncul di sana lagi kata-kata bisam'ihim wa absarihim. Baru setelah itu ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanah, yaitu orang yang mendua hatinya. Di satu pihak dia mengaku sebagai orang beriman, pengakuan ini sengaja untuk dikeluarkan melalui mulutnya saja, bukan untuk dijadikan sebagai sebuah keyakinan, bukan dijadikan sebagai pegangan prinsip-prinsip hidup, bukan dijadikan sebagai falsafah dan way of life. Sehingga ketika dikatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, Allah berfirman, wa ma hum bimu'minin. Mereka hakikatnya tidak beriman. Nah, ayat 8 inilah yang dibicarakan cukup panjang sampai ayat 20 ini. Sampai 20 ini. Jadi 8 sampai 20 berarti 13 ayat. 13 ayat berbicara tentang tidak ada istilah munafik. Kata-kata munafik kita tidak temukan. Tapi kalau kita melihatnya, ya itulah yang disebut dengan munafik. Kenapa? Karena di mulutnya dia mengucapkan beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi di hatinya tidak beriman. Bahkan di hatinya yang ada adalah penyakit. Apabila dianjurkan untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi, bahkan mereka berkata, nahnu muslihun, kami adalah orang yang memperbaiki keadaan. Apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, mengaku beriman, tetapi apabila kembali kepada golongan mereka, mereka mengatakan kami tadi memperolok-olokkan saja orang beriman. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan istarad dalalata bil huda, menjual kebenaran dengan kesesatan, menjual petunjuk dengan kesesatan, yaitu membeli kesesatan dengan petunjuk, ya. Membeli kesesatan dengan petunjuk. Dan inilah yang diumpamakan, karena diumpamakan bahwa perniagaan mereka tidak akan beruntung, bahkan dikatakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un, dan seterusnya sampai kepada ayat ini. Perumpamaan mereka adalah berdiri di dalam kegelapan, tak hanya kegelapan, tetapi di sana ada hujan lebat, di sana ada guntur, ada kilat, dan setiap kali kilat keluar, menyambar, maka kemudian dia kaget, lalu kemudian ada terang sedikit, dia jalan, tapi baru selangkah tiba-tiba kilat itu hilang, cahaya hilang, maka kembali suasana menjadi gelap gulita. Inilah perumpamaan orang seperti ini. Artinya apa? Hidupnya tidak kemana-mana, di situ-situ saja berputar-putar. Yang dipikir cuma itu saja. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, pikirannya hanya sekitar perut dan sekitar perut. Jadi inilah orang yang pikirannya hanya berputar-putar, berkutak di perut dan sekitar perut. Sehingga beliau berkata, siapa yang selalu pikirannya, bahkan mungkin tujuan hidupnya hanya perut dan di sekitar perut, maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, harga dirinya tak lebih daripada apa yang keluar dari perut. Nah, jemaah sekalian berbahagia, Allah tidak menginginkan kita seperti ini. Maka Allah kemudian memasukkan kita ke ayat 21. Apa ayat 21? Kita disuruh kembali menjadi golongan yang pertama. Golongan orang yang bertakwa. Karena ada 3 nih, bertakwa, kafaru, kemudian munafik, yaitu mengaku beriman padahal hatinya penuh dengan penyakit. Allah berfirman di ayat baru ini, ayat 21, berkenaan dengan kita manusia. Ini adalah robot-robot yang diciptakan manusia, tetapi manusia jauh lebih hebat daripada robot manapun. Kalau manusia sekarang berbicara tentang AI, Artificial Intelligence, ketahuilah bahwa yang menciptakan Artificial Intelligence adalah manusia. Jadi bagaimanapun juga ya manusia tetap lebih unggul, karena tidak ada Artificial Intelligence yang nanti digunakan pada robot-robot atau apapun juga pada komputer kita, pada laptop kita, pada handphone kita, kalau bukan manusia menciptakannya. Maka Allah yang dipanggil adalah manusia. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, siapapun kalian, dimanapun tinggalnya, apapun warna kulitnya, ya budu rabbakum. Di sini Allah tidak menggunakan kata-kata Allah, karena Allah itu sudah lebih spesifik kepada mereka yang ingin menyembahnya. Ini hanya mengingatkan bahwa seluruh manusia itu adalah tercipta. Karena dia tercipta pasti ada penciptanya.
Tidak ada kata manapun di dunia yang menggunakan bentuk pasif, pasti ada pelakunya. Walaupun kita tidak ketahui, kata dilempar pasti ada yang melempar. Kata dipukul pasti ada yang memukul. Begitu, apalagi kalau menggunakan bentuk aktif. Menciptakan berarti ada yang melakukan pekerjaan menciptakan. Maka Allah menyebut kata Rabbakum. Siapa Rabb di sini? Rabb itu adalah yang menciptakan, yang mendidik, yang memelihara. Maka Allah memanggil seluruh manusia, apapun rasnya, warna kulitnya, agama dan kepercayaannya. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, ya'budu rabbakum, sembahlah, beribadahlah kepada Rabb kalian. Siapakah Rabb kalian itu? Yang dimaksud dalam ayat ini yaitu alladzi, yaitu dia yang khalaqakum, telah menciptakan kalian. Jadi Rabb kalian itu adalah khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Kumnya kalian, kita yang membaca ayat ini. Jadi kumnya di sini pada zaman Nabi, ya Nabi dan manusia yang hidup pada saat itu. Sekarang kita dan siapa saja yang hidup sezaman dengan kita. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, yaitu orang tua kita yang sudah tidak ada, sampai kepada moyang-moyang kita, sampai kepada Adam alaihissalatu wassalam. Walladzina min qablikum, untuk apa tujuannya? Apa tujuannya ibadah? La'allakum tattaqun. Jadi beribadah itu adalah tujuannya takwa. Ya. Jadi beribadah di sini adalah tujuannya takwa di sini. Ya. La'allakum tattaqun. Ini ibadah dalam pengertian umum. Ibadah dalam pengertian khusus misalnya seperti puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, juga la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Jadi takwa adalah merupakan tujuan ibadah, sementara ibadah adalah tujuan penciptaan manusia. Itu sebabnya Allah mengatakan di ayat lain, Allah menciptakan manusia, tiadalah Allah menciptakan manusia kecuali dalam rangka beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Untuk apa? Beribadah sendiri bukan tujuan. Beribadah adalah merupakan kendaraan untuk sampai kepada bertakwa. Apa itu bertakwa? Bertakwa itu hati, jiwa sudah fokus kepada Allah untuk sampai ke sana. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang bergerak secara rohani. Orang bertakwa itu adalah orang yang berubah dari waktu ke waktu, semakin dekat kepada Rabb-nya di sini, Rabbakum. Jadi la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Nah, jemaah sekalian berbahagia, beribadah kepada Allah ini adalah tujuan seluruh nabi. Tidak ada satu nabi pun yang datang pasti menyuruh hambanya, menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah. Selalu kata-kata ibudullah, beribadah kepada Allah. Kita ambil contoh saja misalnya di sini ya. Kita ambil contoh di surat Al-Maidah ya. Ini adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yang di saudara-saudara kita Nasrani terkadang disebut dengan putra Tuhan atau putra Allah. Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu, sungguh tertutuplah hati atau kelirulah, falasilah pikirannya, hatinya orang-orang qalu yang berkata, innallah, sungguhnya Allah, wal masih ibnu Maryam, sungguhnya Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Mungkin kita mengatakan ayat ini tidak benar. Kenapa? Karena orang Nasrani tidak mengatakan Al-Masih itu adalah Allah. Ya, memang tidak mengatakan begitu. Tapi apabila kita mengatakan bahwa Al-Masih itu adalah putra Tuhan, ya namanya putra sama dengan Bapa kan? Ya, tidak ada kucing anak manusia. Tidak ada sapi anak manusia. Ya namanya manusia pasti anaknya manusia juga. Makanya kalau menggunakan kata kesayangan lebih cocok. Karena yang namanya kesayangan tidak harus sama secara zati. Kita bisa menyayangi kucing, kita bisa menyayangi tumbuhan, kita menyayangi alam semesta. Jadi tidak harus sama. Tapi yang namanya putra, anak, maka itu pasti sama dengan bapaknya. Bapaknya manusia, anaknya manusia. Bapaknya hewan, pasti anaknya hewan juga. Itu pasti sama selalu orang tua dengan anak. Jadi kalau orang tuanya sapi misalnya, pasti anaknya sapi juga. Belum pernah ada manusia melahirkan misalnya sapi. Belum pernah ada manusia melahirkan misalnya kecoa, tidak ada. Jadi makanya dikatakan innallahu wal masih ibnu Maryam.
apabila mengatakan bahwa Al-Masih itu adalah putra Tuhan, otomatis sama dengan mengatakan dia Allah juga. Karena orang tua dan anak tidak ada bedanya. Persis sama. Bahkan nanti tugas-tugas orang tua persis sama, bukan hanya tugasnya, tapi zatnya, posturnya, hakikatnya sama dengan orang tua. Begitu orang tua meninggal, maka si anak jadi orang tua baru lagi. Jadi kafaral ladina, kafirlah, tertutup hatinya orang yang berkata innallah wal masih ibnu Maryam, bahwa Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Wa qala Al-Masih, padahal Al-Masih berkata, Nabi Isa berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, i'budullaha, sembahlah Allah. Ini sama tadi. I'budullaha, sembahlah Allah. Rabbi wa rabbakum, kan tadi sama ayatnya. Ya. I'budu rabbakum walladzina wa alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Jadi alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sama tadi dengan ini, ya. Nabi bisa mengatakan sembahlah Allah, Tuhanku, ini Rabbku dan Rabb kalian. Rabbi wa rabbakum. Innahu, sungguhnya dia Allah, may yusyrik billah. Siapa yang mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah. Siapa yang mempersekutukan Allah, siapa yang di dalam jiwanya ada sesedikit apapun selain daripada Allah, maka faqad harramallahu alaihi jannah. Sungguh Allah mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahu an-naru. Dan tempat tinggal mereka adalah an-nar, neraka. Wa ma'aliz zalimina min ansar, dan ini disebut dengan zalim. Kenapa menzalimi dirinya sendiri? Karena dirinya, nafsnya diciptakan dengan bersih, fitrah dari Allah, bening, tetapi kemudian dia mengotorinya dengan memasukkan makhluk-makhluk selain Allah di sana. Dan yang seperti ini tidak akan mendapatkan nanti penolong di akhirat, yaitu tidak akan mendapatkan syafaat. Ya. Kemudian kita lihat dalam surat Al-A'raf, ini adalah Nabi Nuh. Kita ambil contoh Nabi Nuh. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqala, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, ya qaumi i'budullah, ini sama. Wahai kaumku, i'budullaha, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairu, karena tidak ada bagi kalian selain daripada Allah ilah. Min ilahin ghairu, selain daripada Allah tidak ada ilah. Malakum min ilah, tidak ada bagi kalian ilah, Tuhan yang pantas disembah selain daripada Allah ghairuhu. Jadi ini Nabi Nuh. Inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Saya takut kalau kalian melakukan terus ini, maka kalian akan mendapatkan azab yang besar nanti di sisi Allah Rabbul Alamin. Dan seluruh nabi-nabi seperti itu. Kalau kita buka semuanya, tentu waktunya banyak dibutuhkan. Makanya kita cukup Nabi Nuh saja. Baru kita lihat ini surat An-Nahl. Surat An-Nahl, surat 16 ayat 36. An-Nahl. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, dan sungguh kami bangkitkan pada tiap-tiap umat. Jadi di setiap umat ada kami bi'tsah. Apa? Yaitu rasulan, seorang rasul. Apa isi risalahnya? Intinya ani'budullaha, yaitu sembahlah Allah. Wajtanibut tagut, dan tinggalkanlah jauhilah tagut. Apa itu tagut? Ego, menyembah hawa nafsu, kepentingan pribadi. Sembahlah Allah saja. Wajtanibut taguta, dan jauhilah, tinggalkanlah tagut. Faminhum man hadallahu, maka di antara manusia tadi yang diberikan peringatan, ada yang dapat petunjuk, hadallah, Allah berikan hidayah. Wa minhum, dan di antara mereka man haqqat alaihi dhalalah, ada yang juga telah ketetapannya dalam bentuk ad-dhalalah, kesesatan. Siapa yang membuat sesat atau petunjuk? Mereka. Tetapi Allah yang memutuskan, karena hakikatnya segala kejadian adalah Allah. Maka Allah mengatakan fasiru fil ardi, maka berjalanlah di muka bumi. Fanzuru, perhatikanlah, lihatlah, pelajarilah, risetlah. Kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat orang-orang mendustakan agama atau mendustakan Allah.
Al-mukadzibin ini kita temukan di ayat-ayat yang berkaitan dengan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun fi qulubihim maradun fadadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yaksibun. Orangnya namanya mukadzibin. Jadi di situ. Surat Haji kita lihat ini ya. Surat Haji Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, setelah tadi kita lihat dua ayat berkenaan dengan beribadah, selain daripada bahasan utama kita surat Al-Baqarah 21, ternyata urutan-urutannya itu sujud dulu baru beribadah. Dan ini kita lihat pada saat Allah menciptakan makhluk, yang pertama Allah lakukan adalah menyuruh mereka sujud dulu. Ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama. Sujud kepada Adam. Nah, kita lihat, kita nanti ambil dua contoh ayat di mana sujud dulu baru ibadah nih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, irka'u ruku'la wasjudu, sujudlah, baru kemudian wa'budu rabbakum. Jadi kok ini ibadah di sini tempatnya setelah ruku dan sujud. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai seluruh manusia, irkau, apa artinya irkau? Menyatulah dengan seluruh manusia yang lain, tetapi ada manusia-manusia tertentu yang kepadanya harus kalian sujud. Yang saya tunjuk kata Allah. Seperti Allah berfirman kepada seluruh malaikat, isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi Allah berfirman, wahai manusia, irka'u wasjudu baru wa'budu. Jadi kalau kita lihat ini seakan-akan tidak sah peribadatan seseorang kalau tidak sujud dulu. Apa itu sujud? Sujud itu adalah menerima dan memuliakan orang yang Allah tunjuk sebagai wakilnya kepada kita. Seperti mana Allah tunjuk Adam sebagai khalifah Allah di muka bumi, maka seluruh makhluk harus sujud kepadanya. Kalau tidak sujud kepadanya, maka wa kana minal kafirin, kata Allah. Maka wasjudu wa'budu rabbakum. Sujud dan beribadahlah kepada Tuhanmu. Waf'alul khaira, dan selalulah berbuat yang baik. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beruntung. Tadi di golongan pertama kita sudah bicarakan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, sama katanya. Ya. Dalam surat An-Najm juga. Surat An-Najm juga ini sama, sujud dulu baru beribadah. Jadi bukan sekali saja, tapi ini ada di surat An-Najm juga. Ya, kita lihat dulu dari sini. Wa tadhakuna wa la tabkun. Kalian di dunia lebih banyak tertawa daripada menangis. Ya. Kalian tertawa dan tidak menangis. Ya, di dunia ini banyak kita tertawa. Ya, kita tidak membayangkan apa yang terjadi setelah kematian kita. Tuhan mengatakan harusnya banyak menangis daripada tertawa. Kata Nabi, seandainya kalian memahami hakikat akhirat, pasti lebih banyak menangis daripada tertawa. Nah, tapi karena kita semuanya terjauh daripada informasi-informasi langit, kita lebih banyak tertawa daripada menangis. Wa antum samidun, akhirnya kemudian kalian lengah. Kalian lengah. Nih. Kalian lengah, kalian kalian lalai. Ya. Maka bagaimana cara mengobati kelalaian kita itu? Allah mengatakan fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kepada Allah, tapi kata Allah, sujudlah kepada-Mu. Jadi sujudlah kepada Allah melalui insan kamil, manusia sempurna yang Allah tunjuk, yang kepadanya kita sujud, karena sujud kepadanya hakikatnya sujud kepada Allah. Wa'budu, baru kemudian beribadahlah. Nah, ini adalah ayat tentang sujud. Kita kembali tadi ke ayat kita. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sudah jelas, seluruh manusia diciptakan untuk beribadah, tujuannya adalah agar bertakwa. Bertakwa artinya hidupnya fokus kepada zat yang satu, gerak dari plural kepada singular, gerak daripada yang banyak menuju kepada yang tunggal, namanya gerak tauhid. Jadi tauhid itu dari kata ahad. Tauhid bergerak kepada yang ahad. Makanya surat Al-Ikhlas disebut juga dengan surat At-Tauhid. Karena situ Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Allah itu adalah ahad. Karena di ahad berarti fokus kita semuanya hanya kepada yang satu itu. Nah, fokus gerak jiwa kita, gerak pikiran kita, gerak cita-cita kita menuju kepada yang satu yang tunggal itu namanya takwa.
Jadi takwa namanya. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan, mengingatkan kita telah menciptakan kehidupan bagi kita. Bumi yang aslinya bulat tapi terasa datar. Cobalah lihat ini bumi. Apakah ada kelihatan kalau dia bulat? Ya, tidak. Ini air mengalir, bukan mengalir kemana-mana, tapi mengalir ke samudra. Karena samudra adalah permukaan bumi yang paling rendah. Permukaan paling rendah itu adalah samudra. Makanya air menuju kepada yang paling rendah, yaitu samudra. Ya, jadi makanya rata-rata ketinggian tempat di muka bumi diukur berdasarkan dari permukaan laut. Jadi sekian dari permukaan laut. Ya. Nah, bumi ini terasa datar dan indah. Tadi kita terus sambungannya tadi ya. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda. Alladzi di sini siapa? Rabbakum tadi. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum. Dia juga alladzi ja'ala lakum. Jadi selain menciptakan kita dan orang-orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita, dia juga yang menjadikan bagi kita semuanya al-arda, bumi. Firasya menjadi seperti hamparan, rata. Padahal bulat. Bagaimana bukti kalau bumi bulat? Kita lihat bayangannya di bulan. Di bulan itu berbentuk bulatan. Karena itu adalah kepingan ataukah bagian permukaan, sebagian permukaan bumi yang jatuh ke bulan. Jadi itu bayangan bumi yang jatuh ke bulan yang kemudian kita sebut dengan hilal. Ataukah bahasa kitanya sabit, bulan sabit. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Menjadikan bumi ini hamparan. Wassamaa binaa, dan langit sebagai bangunan. Jadi bumi itu hamparannya, langit itu saat bangunan. Di atas kita kelihatannya rasanya, tetapi tidak pernah roboh, tidak pernah runtuh. Matahari tidak pernah jatuh menimpa kita. Bulan tidak jatuh menimpa kita. Planet-planet lain seperti Jupiter misalnya, seperti misalnya Pluto misalnya, seperti misalnya yang lain-lain, itu adalah tidak pernah jatuh menimpa kita. Maka karena berbentuk bina. Baru kemudian wa anzala minas samai. Lalu dia menurunkan dari langit itu air. Air itu nantinya ada yang langsung ke lautan, samudra, ada yang tersimpan di dalam tanah, di akar-akar pohon, yang kemudian sedikit demi sedikit mengalir ke tempat yang rendah seperti air terjun yang kita lihat tadi dalam video ilustrasi kita. Untuk apa? Untuk memberikan kehidupan kepada manusia dan juga kepada tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Kehidupan tumbuhan dan hewan sekaligus juga secara komprehensif memberikan kehidupan kepada manusia. Wa anzala minas sama'i ma'a. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak sekarang, Ibu sekarang di rumahnya, cobalah ambil gelas di sampingnya yang berisi air putih atau air apapun juga, air kopi misalnya kan airnya kopi juga tadinya air. Kalau kita minum itu kan sederhana rasanya, tanpa kita mikir-mikir ya air kita ambil dari botol, kita ambil dari sumur. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Air yang kita minum itu aslinya dari samudra, dari lautan yang asin, yang berasa garam, yang bercampur dengan berbagai macam zat-zat yang lain. Di sana ada ikan-ikan yang rasanya amis. Ada bunga-bunga karang yang juga rasanya amis. Tetapi begitu tertarik ke atas, semuanya hilang, tidak ikut. Begitu tertarik ke atas, membentuk gumpalan awan. Padahal ini luar biasa. Aslinya air itu tidak bisa ke atas. Air itu harusnya ke bawah. Air itu harusnya mengalir ke tempat yang rendah. Tetapi melalui proses alamiah yang Allah ciptakan, air itu memisahkan unsur-unsurnya, yaitu hidrogen dan oksigen, lalu kemudian menguap, lalu kemudian bergeser ke daratan, lalu menimpa daratan dan kita, muncullah air. Lalu kita kemudian botolkan, kita minum. Sederhana kelihatannya, tetapi ternyata tidak sesederhana itu. Maka harusnya setiap kita mau minum, bacalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, seraya mengingat huruf ba-nya. Dan setelah itu, setelah minum, bacalah alhamdulillahirrabbilalamin, dengan mengingat huruf alhamdu, hamd. Alhamdu itu adalah dari kata Hamid, Ahmad, dan Muhammad. Kita berterima kasih kepadanya. Jadi, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Setelah air turun, maka kemudian keluarlah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Akhraja bihi minas samarati rizqan. Itu apa? Lakum, untuk kalian, kata Allah di sini.
untuk kita manusia sebetulnya. Jadi Allah ciptakan alam, bumi, kemudian air, tumbuhan, hewan untuk siapa? Untuk manusia. Lalu manusia untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka apa yang Allah minta di sini? Satu saja. Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah menjadikan bagi Allah andada, sekutu-sekutu. Wa antum ta'lamun, sementara kalian menyadarinya. Itu yang Allah minta dari kita. Jadi jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu jemaah sekalian, Allah berbicara Al-Qur'an. Jadi tadi sudah dua setelah kita keluar dari ayat yang berkaitan dengan kemunafikan. Terakhir tadi adalah yakadul barqu yakhtafu absarahum. Itu terakhir. Baru kemudian ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dua ayat yaitu alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a dan seterusnya. Sekarang masuk pada 23. In kuntum fi raibin. Wa in kuntum fi raibin. Dan apabila kalian semuanya fi raibin, berada dalam keraguan. Wa in kuntum fi raibin. Kalau kalian semuanya berada dalam keraguan. Kenapa menggunakan tiba-tiba muncul in kuntum fi raibin? Karena Allah sudah mengatakan di awal, alif lam mim, dzalikal kitabu la raib, la raib. Alkitab itu baik Al-Qur'annya ataupun pasangannya, la raib. Kalau Al-Qur'annya tidak ada cacatnya, tidak ada falasinya, tidak ada salahnya. Kalau pasangannya tidak ada dosanya, tidak ada kekurangannya, tidak ada noktanya, tidak ada sama sekali cacat moral dan jiwanya. Dia adalah manusia sempurna. Tetapi kata Allah, kalau kalian ragu silahkan. Jadi Allah membuka kesempatan bagi yang mau ragu. Inilah menunjukkan Al-Quran itu luar biasa. Al-Quran itu tidak bersifat doktriner dan dogmatis. Al-Quran itu membuka diri untuk dipelajari. Bahkan membuka diri untuk diragukan. Coba. Kenapa Allah membuka diri untuk diragukan? Karena keyakinan yang benar adalah keyakinan pasca keraguan. Keyakinan yang benar adalah keyakinan pasca keraguan. Karena keyakinan pasca keraguan itulah yang melahirkan ketenangan sejati. Ketenangan yang datang sebelum keraguan, berarti ketenangan bukan berdasarkan keyakinan, adalah ketenangan semu. Dan itu terjadi pada hewan-hewan juga. Jadi wa in kuntum, jika kalian semuanya fi raibin, berada dalam keraguan, mimma, terhadap apa-apa, nazzalna, yang kami turunkan, ala abdina, kepada hamba kami. Di sini Nabi Muhammad disebut dengan abd. Mimma nazzalna ala abdina, yang kami turunkan kepada hamba kami. Muhammad maksudnya. Mau mengatakan silakan. Tetapi yang namanya keraguan harus dibuktikan. Karena ragu itu kan artinya memiliki dua pandangan. Ragu itu memiliki dua pandangan. Jadi yang namanya ragu itu memiliki dua pandangan. Jadi disebut ragu itu berada di tengah-tengah, 50-50. Ya, apa namanya, pikirannya menuju kepada yang sebelah sana juga, yang sebelah sini juga. Jadi makanya ragu namanya. Nah sekarang, salah satunya harus dibuktikan kesalahannya. Ya. Salah satunya harus dibuktikan kesalahannya. Namanya falsifikasi. Atau salah satunya dibuktikan kebenarannya, namanya verifikasi. Ya, jadi dua saja. Jadi coba jemaah sekalian kalau kita lihat sini. Ya. Yang namanya ragu itu kita berada di tengah-tengah sini. Jadi kata kalian sini adalah ini, ya. Ini adalah garis, ya. Kita ada di sini, ada bagian di sini, ya. Ini adalah bagian di sini, ya. Ini bagian paling kanan kita sebut dengan yakin, ini yakin. Kita pakai yakin. Sedangkan bagian paling kiri kita sebut dengan ingkar. Artinya tidak percaya sama sekali, namanya ingkar. Ingkar. Jadi ingkar, yakin. Kalau ke sini yakin, kalau sini ingkar. Yang kita ingkari yaitu kebenaran. Dan pasti ada yang kita tolak. Yang menyebabkan kita menolak ini. Jadi kita sekarang ada di tengah-tengah sini. Kita ada di tengah-tengah sini.
Kita katakan tadi ini 50. Ini 50 juga. Nah, ini ragu. Nah, sekarang ya Mas sekalian, Allah menawarkan ini kitab suci. Tapi ada yang dipikir yang lain, bahwa ini bukan kitab suci, ada yang lain. Ada buku yang lain, ada pendapat yang lain, ada ilmu yang lain. Kita sebut dengan yang menyebabkan dia ingkar ke sini. Jadi yang diingkari ini adalah ini. Ya, yang arah ke sini. Ya, jadi kan bergerak ke sini nih kita ini harusnya. Ini bergerak ke sini. Jadi gini harus bergerak. Jadi ini nanti harusnya bergerak ke kanan sini ya. Ini bergerak ke sini. Ya, ini harusnya bergerak ke kanan ya. Ini dia. Harusnya bergerak ke sini. Kalau bergerak ke sini bisa juga, tapi semakin ingkar namanya. Jadi bisa juga bergerak ke sini. Jadi bisa juga ada yang bergerak ke sini. Bisa juga. Ya, ini yang disebutkan tadi takwa. Takwa itu bergerak ke sini. Ya, kalau ini adalah takwa. Asal Quran adalah takwa. Ya, takwa. Ini adalah fujur. Al-Quran mengatakan wa nafsi wa ma sawaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ini bisa bergerak ke fujur, bisa ke takwa. Ya. Bisa ke yakin, bisa kepada ingkar. Ingkar total, tidak ada sama sekali kepercayaannya ke sini. Nah, Allah mengatakan coba buktikan. Ya, coba buktikan. Kalau memang dia salah, nah buktikan falsifikasinya. Kalau memang dia benar, buktikanlah kebenarannya, verifikasi. Jadi kalau kita ke sini, ya kalau kita bergerak ke sini, geraknya ke sini namanya falsifikasi. Kita buktikan kesalahan yang ini, namanya falsifikasi. Ya. Falsifikasi. Kalau buktikan kebenarannya ke sini, namanya verifikasi. Ya seperti itu. Nah, jadi inilah gerakan kita. Nah, Allah mengatakan begini. Wa in kuntum fi raibin. Kalau kalian ragu, berada dalam keraguan, mimma terhadap nazzalna apa yang kami turunkan ala abdina kepada kami Muhammad, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran, maka fa'tu bisuratin. Fa'tu bisuratin. Jadi tadi kita sebut dengan apa namanya? Model kepercayaan kepada Al-Quran. Ya. Model kepercayaan kepada Al-Quran ini modelnya. Ya. Yang tidak percaya ingkar kepada Al-Quran, yakin kepada Al-Quran. Ini Al-Quran ini patokannya ini Al-Quran. Kalau ke sini ingkar kepada Al-Quran, kalau di sini ada yakin kepada Al-Quran. Nah, katakanlah tadi kita berada di tengah-tengah. Kenapa ragu? Ini kan namanya ragu. Kalau ragunya bertambah, dia semakin ke sini. Kepercayaannya, imannya bertambah, dia semakin ke sini sampai pada tingkat yakin. Dan kita disuruh bergerak ke sini. Allah mengatakan, wa'bud rabbakum hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi beribadah itu adalah gerak progresif menuju kepada yakin. Sedangkan yang namanya ketidaktahuan atau kufur adalah gerak regresif menuju kepada keingkaran. Nah, Allah menyuruh kita mengatakan kalau kalian ragu pada ini, silakan kata Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, apa kata Allah? Fa'tu bisuratin. Bikinlah satu surat. Ya. Maksudnya bikin kitab suci yang lain. Mimithli yang serupa dengan Al-Quran. Jadi yang serupa dengan Al-Quran. Jadi bikinlah cukup satu surat saja ini, bisuratin. Satu surat saja yang serupa dengan Al-Quran. Dan surat itu tidak usah surat Al-Baqarah, panjang. Cukup surat yang pendek saja, yaitu Qul Huwallahu Ahad. Surat Al-Ikhlas ataukah Tauhid. Ataukah surat Wal Asri. Ya. Surat Wal Asri innal insana lafi khusr. Pokoknya mimistris. Satu surat yang serupa dengannya. Maksudnya sekualifikasi dengannya. Wada'u syuhada'akum. Dan panggillah ahli-ahli kalian. Syuhada di sini kita artikan expert, ya. Para ahli, para pakar, para ilmuwan kalian. Min dunillah, selain daripada Allah. Artinya tanpa melibatkan Allah. Apa itu Allah di situ? Melibatkan fitrah. Karena begitu menggunakan fitrah pasti ujung-ujungnya hasilnya sama dengan Al-Quran. In kuntum sadiqin, jika kalian benar. Jika kalian benar bahwa Al-Quran itu salah, ya bikin yang lain. Itu namanya memfalsifikasi Al-Quran. Bikinlah, falsifikasilah Al-Quran. In kuntum sadiqin, kalau kalian benar. Nah, ini dalam Al-Quran ini apa namanya? Pertanyaan
challenge jin seperti ini ada beberapa kali muncul. Coba kita lihat di sini. Ya. Surat Al-Isra. Ya. Surat Al-Isra mengatakan, "Qul katakanlah Muhammad, la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an." Katakanlah Muhammad, seandainya manusia dan jin, bukan hanya tadi syuhada, kalau syuhada ahli dari kalangan manusia. Ini melibatkan jin. Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu. Katakanlah seandainya manusia dan jin itu ijtama'at, berkolaborasi, berkumpul, bekerja sama ala dalam hal ayatu membuat bimithli seperti hadal Quran. Al-Quran ini apa kata Allah? La ya'tuna bimithlihi, niscaya mereka tidak akan mampu membuat yang serupa dengan Al-Quran. Walaupun ba'duhum li ba'din zahira. Walaupun sebagian mereka terhadap sebagian lain saling zahira, bantu membantu, tolong menolong. Jin menolong manusia, manusia menolong jin, mereka tidak akan sanggup. Kan ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran itu mengatasi kemampuan jin. Jadi orang yang percaya kepada Al-Quran itu ya tidak perlu lagi minta tolong kepada jin. Dan ini sudah disampaikan dalam Al-Quran dan beberapa ayat yang kita bahas. Karena ini Al-Quran mengatakan jin saya tidak akan sanggup ini. Seandainya manusia dan jin berkumpul, lalu berkolaborasi untuk membuat bimithli hadzal Quran yang serupa dengan Al-Quran, Allah mengatakan la ya'tuna bimithli, pasti tidak akan bisa membuat sepertinya. Walaupun mereka ba'dhum li ba'din zahira, walaupun saling bantu membantu. Surat Hud. Am yaqulu naftarah. Bagi mereka yang berkata bahwa Al-Quran itu iftarah, dikarang oleh Nabi Muhammad. Ingat jemaah sekalian, ada juga di kalangan kita sekarang mengatakan bahwa Al-Quran itu kata-kata Nabi Muhammad, bukan dari Allah. Sehingga dikatakan, cara mereka membaca Al-Quran, dikatakan, qala Rasulullah fil Quran, kan begitu. Qala Rasulullah fi kitabil fil kitab. Ya, fil Quran. Jadi Rasulullah katanya berkata dalam Al-Quran. Jadi setiap membaca Al-Quran, qala Rasulullah fil Quran. Nah, berarti artinya apa? Menganggap itu adalah iftarah, Nabi Muhammad yang mengarang. Jadi kata-kata Arabnya ini adalah dari Nabi Muhammad, kata mereka. Bukan dari Allah. Iya. Padahal yang disebut dengan firman artinya semua kata-kata ini, huruf-hurufnya ini adalah dari Allah SWT. Persoalan nanti ada yang salah baca, itu lain soal. Tapi tulisan-tulisan ini aslinya dari Nabi adalah juga dari Allah SWT. Ingat, aslinya dari Nabi, dari Allah. Dan ini sudah disampaikan pada ayat yang lain, bahwa Nabi Muhammad tidak mungkin mengarang. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak mungkin Nabi Muhammad itu mengarang berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Kecuali bahwa yang disampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Nah, apabila mereka berkata bahwa Nabi Muhammad itu mengarang Al-Quran, qul katakanlah Muhammad, fa'tu maka buatlah bi asyri suwarin, 10 surat. Ya, tadi kalau di ayat yang kita bahas 1 surat, disuratin, ini bi asyri suwarin. Buatlah 10 surat. Mithlihi, yang serupa dengannya. Muftarayat, dengan mengarang, dengan membuat, dengan menciptakan sendiri. Wada'u, dan panggillah manistatatum, siapa saja yang bisa kamu panggil. Panggillah semua siapa saja yang bisa kamu libatkan. Min dunillah, selain daripada Allah. In kuntum sadiqin, jika kalian benar. Ini sama dengan ayat kita. In kuntum sadiqin, ujungnya. Ya. Wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari ayat-ayat seperti ini, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, yaitu bahwa Al-Quran itu adalah tidak ada bandingannya. Maka merugilah kita yang mengimani Al-Quran tetapi tidak mempelajarinya, Bapak sekalian. Kita lebih banyak menghafal lagu-lagu daripada Al-Quran. Kita lebih banyak menghafal judul novel daripada Al-Quran. Kita lebih banyak membaca buku-buku daripada Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang ikut pengajian saya secara pribadi, saya termasuk orang yang paling memberikan penghormatan yang tinggi kepada sains dan teknologi.
bahkan juga ikut mengajarkan filsafat. Tetapi bagaimanapun kecintaan kita kepada filsafat, kepada sains, kepada teknologi, kita tetap menganggap bahwa itu semuanya tidak ada apa-apanya dibanding dengan Al-Quran. Kita mempelajari sains, filsafat, dan teknologi agar kita bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan manusia. Karena tidak semua manusia percaya kepada Al-Quran. Dan juga salah satu implementasi Al-Quran adalah bermanfaat bagi manusia. Dan untuk bermanfaat bagi manusia butuh alat-alat namanya. Untuk mengangkut orang butuh mobil. Untuk menerbangkan orang butuh pesawat. Untuk mengajari orang dengan bahasanya butuh ahli bahasa di bidang itu. Jadi itu yang menyebabkan kita harus mempelajarinya. Bukan karena kita menganggap itu adalah kebenaran tertinggi. Jadi in kuntum shadiqin. Ya, satu lagi ayatnya. Surat Yunus. Yunus surat 10 ayat 38. Am yaqulu naftarah. Kalau mereka berkata bahwa Nabi Muhammad lah yang mengarangnya, membuat-buatnya, qul, katakanlah Muhammad, fa'tu bi suratin, bikinlah satu surat. Ini satu surat lagi sama dengan ayat yang kita bahas yaitu Al-Baqarah 21. Fa'tu bi suratin, buatlah satu surat mislihi yang serupa dengannya. Wada'u man istata'tum min dunillah. Dan siapa saja yang kalian sanggup, panggillah in kuntum shadiqin kalau kalian benar. Ya, jadi Mas Kaiser bahagia, ini adalah pernyataan dari Allah. Jadi mirip dengan ayat sebelumnya tadi, in kuntum shadiqin juga. Kita lihat tadi jari in kuntum shadiqin ini. Surat Hud tadi ini, ya. Surat Hud ini ayat 13, in kuntum shadiqin. Surat Yunus juga ayat 38, in kuntum shadiqin. Ya, kalau tadi 10 surat, kalau di sini satu surat yang serupa dengannya. Wada'u man istata'tum, panggillah siapa saja yang sanggup kalian panggil selain daripada Allah. Begitu melibatkan fitrah, akal sehat, pasti ketemunya sama dengan Al-Quran juga. Apa sebabnya? Al-Quran adalah fitrah manusia itu sendiri. Nah, jadi saya kira jemaah sekalian, inilah yang menyebabkan Allah men-challenge manusia untuk membuat seperti Al-Quran. Kesimpulan dari 2-3 sebelum kita pindah yaitu bahwa kita tidak perlu tersinggung kalau ada orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Tidak perlu juga kita tersinggung kalau ada yang meragukannya. Kenapa? Allah saja mengatakan silakan ragukan, cuma buktikan keraguan kalian. Jika mereka tidak membuktikannya, berarti hakikatnya memang menolak. Ya, kalau menolak, ya tidak apa-apa urusan mereka dengan Allah SWT. Toh semua nanti kita akan meninggal dan akan mempertanggungjawabkan isi pikiran kita di hadapan Allah. Ayat 24. Ya. Allah mengatakan kalau tidak mampu membuatnya dan pasti tidak mampu membuatnya. Dan kalau tidak mampu membuatnya lebih baik takutlah kepada azab api neraka yang bahan bakarnya dari batu dan kayu. Dari manusia dan batu maksudnya. Ya, bahan bakarnya waquduhan nasu, an-nas itu manusia wal hijarah. Ya. Kita kombinasikan gambarnya, manusia itu adalah hatinya, ini adalah kayak lubang hati masuk, kemudian hijarah batu yang menyala. Nah, inilah ya apa ilustrasi kita. Allah berfirman, fa illam taf'alu. Maka jika kalian tidak mampu melakukan apa tadi? Membuktikan, membuat Al-Quran tandingan. Membuat Al-Quran tandingan yang seperti Al-Quran. Satu surat saja tadi di ayat 21 minta. Ayat 23 tadi minta. Satu saja. Fa'tu bi suratin mimithlihi. Tapi apa kata Allah? Fa illam taf'aluh. Tapi apabila kalian tidak sanggup melakukannya. Fa illam taf'aluh. Walan taf'aluh. Lamnya ini lam, ini lan. Lam kalau kalian tidak sanggup melakukannya. Walan dan pasti tidak sanggup. Jadi penekanan. Jadi ini jemaah sekalian kita kasih tanda merah karena lan pasti tidak mampu. Kalau ini tadi masih warna hijau, silakan ya. Fa illam tafalu, jika kalian tidak mampu melakukannya, artinya melakukan silakan terus melakukannya, tapi Allah mengatakan walan tafalu. Pasti kalian tidak akan sanggup melakukannya dan terbukti ayat ini sudah 1400 tahun belum ada satu buku pun yang bisa dijadikan pegangan seperti mana Al-Qur'an. Kita tahu undang-undang yang dibuat manusia modern, dan manusia modern yang membuat undang-undang itu adalah kalangan orang terdidik, orang well educated, tetapi apa yang terjadi? Sampai sekarang
belum ada aturan yang tidak membutuhkan perubahan. Karena ternyata setelah berlalu 10, 20, 30, 40 tahun, terjadi ketidak up-to-date-an. Maka perlu diupdate lagi, ya, diperbaiki, direvisi istilahnya, dan seterusnya. Bahkan ada yang dianulir, dibatalkan, tidak dipakai lagi. Maka Allah mengatakan, fa'il lam taf'alu. Jika kalian tidak sanggup melakukannya, walan taf'alu. Dan pasti kalian tidak sanggup melakukannya. Makanya sebaiknya orang yang membakar Al-Quran itu lebih bikin aja. Kalau dia katakan Al-Quran ini tidak ada gunanya, ya bikin aja seperti Al-Quran. Kalau tidak sanggup, ya lebih diam saja. Toh, percaya kepada Al-Quran tidak dipaksakan. La ikrah fiddin. Walan taf'alu, dan kalian pasti tidak akan sanggup melakukannya. Karena tidak sanggup melakukannya, lebih baik, kata Allah. Lebih baik fattaqun nar, lebih baik takutlah kepada azab api neraka, allati yang waquduha, bahan bakarnya. Waqud itu adalah bahan bakar. Waquduha, bahan bakarnya adalah an-nasu wal hijarah, manusia dan batu. Nah, pertanyaannya kenapa kok bahan bakarnya manusia dan batu? Nah, pertama manusia, ya. Bahan bakarnya manusia. Artinya apa? Ia menciptakan neraka, kita juga. Jadi neraka itu di dalam diri kita sebetulnya. Neraka itu dalam diri kita. Maka dikatakan waquduhan nas, bahan bakarnya manusia. Bahan bakarnya kita, manusia sendiri. Lalu kenapa disebut an-nas bukan al-insan? Waquduhal insan, bukan insan tetapi an-nas. Karena kebanyakan manusia tersesat itu bukan karena fitrahnya. Dan memang tidak mungkin orang tersesat karena fitrah. Tapi karena pengaruh sesamanya manusia. Pengaruh pertemanan. Pengaruh perguruan. Guru, teman, sahabat. Dan ini bisa kita lihat dalam surat Al-Furqan tentang itu. Jadi pertemanan lah, makanya disebut dengan an-nas. Karena secara massal, maksudnya manusia secara keseluruhan. Jadi manusia itulah yang menciptakan neraka, bukan Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia itulah yang membuat neraka sendiri. Lalu kenapa ada hijrah di sini batu? Ini adalah majas. Ini adalah perumpamaan saja. Ini adalah simbol saja. Kenapa? Ya kalau misalnya di neraka ada batu, yang namanya batu kan hancur juga. Nah kalau begitu apa itu hijrah? Yang kedua, kenapa mesti harus batu masuk neraka? Ya apa salahnya batu? Ya. Hijrah di sini adalah mempertegas, yaitu jiwanya manusia yang seperti batu. Jadi manusia disebabkan oleh apa? Jiwanya, kalbunya yang seperti batu. Jadi yang masuk neraka itu adalah manusia yang hatinya keras, bahkan lebih keras daripada batu. Coba kita lihat ayatnya. Ya. Kita lihat dulu di sini dulu ya. Surat At-Tahrim dulu kita lihat. Bahwa ini juga diulangi juga di sini. An-nas wal hijarah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum. Ini surat At-Tahrim, surat 66 ayat 6 ya, ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, qu anfusakum. Qu, peliharalah anfusakum, diri-diri kalian dulu, baru kemudian ahlikum wa ahlikum, keluarga kalian. Tentu yang paling pertama mendengarkan atau menerima ayat ini dan yang paling pertama pasti melakukannya juga adalah Nabi Muhammad kita. Maka Nabi pasti akan berusaha melepaskan keluarganya dari azab api neraka. Ahlikum. Dan kita pun juga diminta keluarga kita ini. Ku anfusakum ahlikum nara. Di sini tidak ada orang lain sebetulnya. Oh, diri kita dan keluarga saja. Karena kalau diri kita dan keluarga selamat, maka jiwanya bercahaya, otomatis menerangi lingkungan di sekitarnya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian nara, dari api neraka. Waquduhan nasu, yang bahan bakarnya adalah an-nasu wal hijarah, manusia dan batu. Sama diulangi lagi. Ya. Jadi an-nasu wal hijarah. Nah, baru kemudian kenapa mesti hijarah tadi? Ya, di sini kita lihat surat 274. Summa kasat qulubukum min ba'di dzalik. Jadi Bani Israel disuruh menyembelih sapi betina. Bagian daripada sapi betina yang disembelih itu kemudian dipukulkan kepada orang yang sudah meninggal mati. Karena ada orang mati dibunuh tapi tidak ada yang mengaku. Lalu dijadikanlah sebagai objek fitnah. Yang kelompok sana menuduh bahwa yang bunuh kelompok sono.
Yang kelompok sono menuduh bahwa kelompok situ yang membunuh. Katakanlah ada kelompok A dan B. A mengatakan B yang membunuhnya, B mengatakan A yang membunuhnya. Akhirnya dua-duanya nyaris perang saudara. Maka Allah merintahkan kepada Nabi Musa untuk suruh sembelih 1 ekor sapi betina. Setelah disembelih 1 ekor sapi betina, maka kemudian bagian tubuhnya dipukulkan kepada mayat tersebut dan dia bangun dan dia menjelaskan siapa yang membunuhnya. Artinya kan mujizat, orang sudah mati hidup kembali dan menunjuk siapa yang membunuhnya. Karena kan saksi tunggal, saksi korban. Jadi korbannya ini yang meninggal adalah saksi satu-satunya, tidak ada yang melihat yang lain. Maka yang bisa mengungkapkan siapa pembunuhnya hanyalah yang bersangkutan. Maka Allah hidupkan kembali untuk menunjuk siapa pembunuhnya. Mujizat. Tetapi apa yang terjadi setelah kejadian itu? Asad qulubukum. Kalbu kalian kembali kusut, keras, asad. Mimba dizalika, setelah menyaksikan kejadian itu. Sedemikian kerasnya fahiya kal hijarah. Hati kalian, qulubukum itu adalah kal hijarah. Jadi lihatlah Bapak sekalian sini ya. Di sini kita lihat ada kata qulubukum kal hijarah. Jadi kita lihat di sini ya. Ya ini adalah qulubukum ini ya. Kal hijarah, seperti hijarah ini. Ya. Qulubukum kal hijarah. Kalbu kalian hayyarah. Ini sama persis tulisannya tadi di sini. Lihat ini Pak sekalian ini, hijarah. Coba lihat ini tulisannya ini sama. Ya. Sama persis al-hijarah. Yang cuma ada k-nya seperti ini k al-hijarah. Jadi kalau kita hilangkan k-nya, k al-hijarah. Ya. Jadi summa kasat qulubukum mimba dzalika fahiya kal-hijarah. Au asyaddu qaswa, atau bahkan lebih keras lagi daripada batu. Asyaddu, bahkan lebih keras lagi, kaswa, lebih keras lagi daripada batu. Apa sebabnya? Wa inna minal hijarati, karena sesungguhnya batu itu sebatu-batunya dia, maksudnya sekeras-kerasnya batu, lama yatafajjaru minhul anhar. Banyak batu yang bisa membelah dirinya dan memberi tempat lewatnya air sungai. Yatafajjaru, melewati batu-batu itu mereka bisa mengalirkan daripadanya al-anhar, sungai-sungai. Jadi bagaimanapun kerasnya batu, kalau terus-menerus dilewati air, airnya terbelah juga. Menjadi sungai juga. Wa inna minha, dan juga sesungguhnya di batu itu, sebatu-batunya dia, sekeras-kerasnya batu, lama yashaqqaqu, ada yang terbelah, bahkan lubang. Ingat kata-kata, walaupun air itu lembut, tapi kalau terus-menerus menetesi batu, batunya nanti lubang. Fayakhruju minhul ma, sehingga keluar daripadanya air. Kita tahu rata-rata yang namanya sumber air panas itu airnya keluar daripada batu. Fayakhruju minhul ma. Jadi walaupun batu keras tapi bisa membelah diri dan mengeluarkan air daripadanya. Wa inna minha. Dan Nabi Musa waktu berjalan dari Mesir kembali ke Baitul Maqdis, di tengah jalan itu kehausanlah Bani Israel. Nabi Musa disuruh memukulkan tongkatnya ke batu, maka terpancarlah daripadanya mata air. Sama dengan ini. Jadi batu itu kerasnya bisa keluar mata air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Juga dari batu, walaupun dia keras, batu itu akan, kalau terjatuh, kalau dia lepas, dia akan terjatuh mengelinding ke bawah. Yahbitu min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Artinya apa? Patuh kepada hukum Allah yang Allah tetapkan baginya. Coba lihat batu keras. Tapi coba lepaskan dari cengkeramannya di tanah, di atas. Itu dia akan menggelinding ke bawah. Itulah sebabnya Bapak sekalian, kalau di hilirnya sungai, di ujungnya sungai yang ke arah laut itu, banyak sekali batu-batu yang bulat-bulat tetapi tumpul-tumpul. Tidak ada tajamnya. Kenapa? Karena menggelinding dari atas. Waktu pertama kali dari gunung itu berkerikil-kerikil tajam, bersudut-sudut tajam. Tapi terus-menerus menggelinding ke bawah, mengikuti hukum alam, nanti sampai di ujung sungai sana, dia sudah mulai rata. Maksudnya sudah mulai hilang tajam-tajamnya. Apa sebabnya? Min khasyatillah, takut kepada Allah. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun.
Ingat, Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa batu disebut sebagai bahan bakar. Jadi kesimpulannya, hijarah itu batu sebagai bahan bakar ya karena hati manusia. Tadi adalah qulubukum kal hijarah. Jadi terjawab, jangan bayangkan batu beneran di sana, tapi adalah manusia yang menciptakan neraka dan penyebab manusia masuk neraka hatinya. Qulubuhum, ya. Tadi disebutkan qulubuhum. Oidat lil kafirin, dipersiapkan untuk orang yang tertutup hatinya, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Allah mengatakan itu tadi orang yang tidak menggunakan Al-Quran, meragukan bahkan meninggalkan Al-Quran. Tapi bagi mereka yang menggait jalan hidupnya dengan GPS Al-Quran, dengan menggunakan GPS Al-Quran, maka hidupnya akan terarah menuju kepada yang tunggal, dan yang tunggal Allah SWT akan menyiapkan taman yang indah. Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu, dan gembirakanlah orang beriman. Orang beriman kepada siapa tadi? Ingat, kepada Al-Quran tadi. Karena tadi permulaannya wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Permulaan Al-Baqarah alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka wa basyiril ladzina amanu, berikanlah kabar gembira kepada orang yang mengimani Al-Quran. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh atas petunjuk Al-Quran itu. Annaba, sungguhnya lahum, bagi mereka, jannatin tajri min tahtiha al-anhar, maka bagi mereka akan diberikan taman-taman sorga yang mengalir padanya al-anhar, sungai-sungai. Kullama ruziqu, tiap kali mereka diberikan rizki, minha, daripadanya, min samaratin, dari buah-buahan, samarat, buah-buahan, rizkan sebagai rizki, qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl, inilah rezeki yang kita juga di dunia diberikan. Wa utubihi mutasyabih, serupa. Maksudnya perjuangannya di dunia itu yang didapatkan di akhirat. Walahum fiha azwajum mutahharatun, dan di sana dia akan bersama dengan pasangan-pasangan yang suci. Ingat, azwajum mutahharatun, bersama dengan orang suci di sana. Siapa orang suci di dunia? Wa yutahhirakum tathira. Ingat kata-kata itu. Innama yuridullah liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi pasangan yang dimaksud di sini teman bersama dengan, berkelompok dengan, wahum fiha khalidun, dan mereka sama-sama kekal di dalamnya. Itulah sebabnya mari kita lihat pendapat ahli tafsir tentang ayat ini ya, sebelum kita tutup. Kita di sini ada buku ini ya, ini dia jemaah sekalian. Ini kita ambil dari sebuah tafsir ini ya. Wa basyiril ladzina amanu ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihati anna lahum, dan gembirakanlah tadi orang beriman dan beramal saleh bahwa mereka jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin. Tadi seterusnya ini sampai wa azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. An Jabari, Al-Jabar ya, Al-Jabari. Jadi dari Al-Jabari. Min a'yanil ulama, dari banyak pendapat ulama, maksudnya sepakat banyak ulama. Kemudian diambil oleh ulama. Dan sumbernya dari mana? An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Qala berkata, fima nazala fil Qur'ani, fima diantara yang diturunkan di dalam Al-Quran, min khassatin, yang secara khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi wa aliyin, ini min khassati Rasulullah wa aliyin, dan Ali, wa ahli baitihi, dan ahli baitnya, dunan nasi, selain daripada manusia yang lain. Min suratil Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah adalah wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi artinya apa? Berdasarkan ahli tafsir ini atau riwayat ini, bahwa surat ayat wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khusus diturunkan kepada Rasulullah dan Ali dan ahli baitnya. Dunal nas, bukan manusia yang lain. Al-ayat nazalat fi aliyin. Ayat ini turun khusus untuk Ali, wa Hamzah dan Hamzah, wa Ja'far dan Ja'far at-Tayyar, wa Ubaidah ibn al-Harth ibn Abdul Muttalib. Ya.
Inilah mereka yang disebutkan di sini berdasarkan riwayat ini. Nah, jemaah sekalian berbahagia, karena waktu kita sangat terbatas, kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Bapak Ibu sekalian, termasuk Al-Fakir sendiri, dibukakan pintu-pintu hatinya untuk benar-benar berjalan sesuai dengan fitrah kita, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan kehendak Allah SWT, sehingga kehendak-kehendak pribadi kita tereliminasi atau terhilangkan. Kalau benar yang Al-Fakir sampaikan, maka itu dari Allah, dari Al-Quran. Kalau salah, hilaf, keliru, apalagi palsu, maka itu dari diri Al-Fakir sendiri. Dibuang saja, tinggalkan, dan jangan diingat lagi. Ambillah yang datang dari Allah SWT, karena itulah kebenaran hakiki. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Mafhum mukhalafahnya kita faham daripada semua kupasan daripada ayat-ayat sebelumnya. Asal usul kita Allah telah tanamkan yang Ustaz kata tadi microchip Allah sendiri, warna Allah tadi. Maka bila kita turun kat sini, ini tidak boleh dipadam sama sekali. Dan inilah yang mengakibatkan kita kekal dalam ayat memang nazalna ala abdina. Allah tak pakai rasul atau nabi, Allah kata abdina. So untuk mengekalkan status hamba Allah yang sejati tadi, kita tidak boleh merosakkan microchip itu sampai signal tadi tak dapat. Dan inilah kenapa Allah cabar. Dan Allah tahu sebagai pencipta yang tahu apa yang kita tak tahu. Dalam ayat fa'in lam taf'alu walan taf'alu, maka kita tidak boleh cancel signal microchip asal usul kita tadi. Beri pencerahan Ustaz, barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi kenapa Allah SWT mengatakan fa'in lam taf'alu walan taf'alu? Artinya kita tidak bisa meremove, kita tidak bisa menghilangkan microchip itu dalam diri kita. Karena dia adalah asas daripada kehidupan kita sebagai manusia. Dan ini disampaikan juga di dalam surat Al-Baqarah. Nanti kita ketemu di surat Al-Baqarah lagi. Ya, kita ketemu di sini nih. Kita keluar dari sini dulu. Kita keluar dari surat Al-Baqarah ayat 138. Ya. Nah, coba kita lihat surat Al-Baqarah. Ini tadi ayat 74. Kita ke ayat 38. Ya. 138 maksudnya. 138 ya. Di sini Allah berfirman, ini 2138. Ini mirip dengan surat Ar-Rum yang mengatakan fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. Tapi ini surat Al-Baqarah karena satu surat dengan ayat yang kita bahas tadi, yaitu wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu walan taf'alu. Jadi istilah Pak Nur tadi, mafhum mukhalafahnya berarti kita tidak bisa menghilangkan fitrah kita. Kita tidak bisa menghilangkan microchip kita. Yang bisa kita lakukan adalah menghijabi, menutup. Dia tetap ada di dalam. Kenapa? Karena dia adalah sibghat Allah. Dia adalah chipsnya Allah. Kita artikan saja ini chipsnya Allah, microchipsnya Allah. Jadi sibghat Allah itu adalah chipsnya Allah. Waman ahsanu minallahi sibghah. Adakah chips yang lebih baik daripada chipsnya Allah? Kita bisa menciptakan buat handphone kita chips yang lebih mikro. Sekarang yang bahkan bukan lagi mikro, istilahnya sekarang sudah nano, ya, nano chips. Kalau microchips masih besar dikit, sekarang sudah nano chips. Nah, tetapi manusia bisa menciptakan apapun juga, tidak akan pernah bisa menghilangkan. Selama dia menjadi manusia, selama dia masih sadar sebagai manusia, maksudnya belum meninggal dunia, maka di dalam dirinya ada chips Allah, sibghat Allah, dan Allah bertanya, "Waman ahsanu minallahi sibghah?" Coba cari, adakah yang lebih baik daripada chipsnya Allah? Jawabannya tidak akan pernah ada. Cuma manusia tadi itu menutupinya. Allah sudah berikan kepada kita untuk menghidupkan chips ini, yaitu dengan Al-Quran, dengan kata-kata wa in kuntum fi raibim nazzalna ala abdina, yaitu Al-Quran.
Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Cuma kita lah manusia yang jauh lebih banyak membaca buku-buku yang lain daripada Al-Quran. Banyak membaca ilmu lain daripada Al-Quran. Untuk belajar ilmu-ilmu tertentu, orang mengeluarkan uang begitu banyak untuk sampai pergi ke penjuru dunia. Ada yang pergi ke Rusia, ada yang pergi ke Amerika, ke Jerman, Prancis, ada yang pergi ke New Zealand sana. Untuk apa? Untuk belajar ilmu itu. Tapi Al-Quran yang selalu ada di tangannya kalau dia Muslim, dibaca paling di bulan Ramadan saja, itu pun hanya dibaca dalam pengertian mengejar tamatnya saya, tadarusnya saya sampai tamat. Membacanya secara tadarus, secara tertib, hampir tidak pernah. Coba siapa di antara kita yang pernah mentadarusi Al-Quran sampai tamat? Maksudnya mentadaburi ya, mentadaburi Al-Quran sampai tamat. Iya, hampir tidak ada. Yang ada adalah membaca Al-Quran ada. Yaitu tadarus, kalau istilah kita tadarus, membaca saja. Membaca dari Al-Fatihah sampai akhir, rata-rata kita tamat kalau bulan Ramadan. Tetapi mentadaburi maksudnya, sampai tamat. Kata demi kata, ayat demi ayat, hampir sedikit. Nah, jadi ketika dikatakan fa'il lam taf'alu, lebih baik kita mempelajari Al-Quran. Karena kalau kita tidak tertuntut dari Al-Quran, maka wattaqun nara allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Apa sebabnya? Semoga Allah wa man ahsanu minallahi semoga wa nahnu lahu habidun. Jadi inilah kalau beribadah kepada Allah. Jadi artinya apa? Ibadah itu adalah dalam rangka menghidupkan semoga Allah yang ada pada diri kita. Jadi ketika Allah mengatakan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, adalah agar kita menyala kembali semoga chipsnya, berfungsi kembali chips yang Allah simpan pada diri kita. Ada lagi yang lain? Silakan Mbak Rini. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz, satu hal yang kita ketahui memang berbeda antara tauhid di dalam agama Islam dengan agama Nasrani. Di sini tadi dijelaskan bahwa di dalam Al-Quran bahkan memberikan tantangan bagi orang yang meragukan gitu ya. Ini kan beda banget kalau dengan di Nasrani, itu kalau kita meragukan mengenai apa ketuhanan gitu, paling akan dijawab dengan sebuah statement, yaitu marilah kita maklumkan misteri iman gitu Ustadz biasanya. Sambil dilakukan gitu, marilah kita maklumkan misteri iman gitu Ustadz. Nah, itu satu hal yang membuat kita menjadi merasa lebih tauhid itu kita ketahui betul-betul lahir dari buah keyakinan ya. Hal yang lain Ustadz, yang ingin saya tanyakan, diksi-diksi mengenai Yesus Kristus di dalam Al-Quran itu sepertinya berbicara mengenai anak Tuhan itu adalah anak secara biologis gitu Ustadz, di dalam diksi-diksi yang ada di dalam Al-Quran. Padahal kalau kita ketahui bahkan mungkin seperti tidak ada satu orang pun orang Nasrani yang mengatakan bahwa Yesus itu anak Tuhan, anak putra Allah secara biologis gitu Ustadz. Jadi sanggahan Al-Quran itu kalau dianggap orang-orang Nasrani itu seperti sanggahan yang kurang tepat gitu Ustadz. Nah ini gimana Ustadz ya? Makasih. Baik, terima kasih Mbak Reni ya. Kita sampaikan kepada jemaah lain, Mbak Reni ini adalah mantan Kristiani ya, jadi dia paham lagu-lagu Kristiani. Nah, jemaah sekalian berbahagia, perlu kita sampaikan bahwasanya itulah Al-Quran. Al-Quran itu tidak bisa diterima secara dogmatik. Kalau tadi katakan kita maklumi saja iman, ya itu namanya dogmatik. Tidak boleh dipertanyakan, itu dogmatik. Dalam Al-Quran semua bisa dipertanyakan. Jadi kalau dan ini di Islam juga ada pendapat seperti ini Mbak Reni. Saya beberapa tempat ceramah itu pasti sering. Kan ini Pak Ustadz ada yang tidak bisa diterima oleh akal, harus kita terima. Selalu begitu. Saya sih biasanya balik challenge. Coba tunjukkan kepada saya Pak Bu, yang mana yang tidak masuk akal, yang tidak bisa, yang apa yang harus diterima begitu saja. Terkadang yang diangkat itu adalah peristiwa Isra Mi'raj. Itu kan tidak masuk akal kata dia. Masa Nabi bisa berjalan begitu dengan tubuh dan jiwanya? Saya katakan lihat dulu siapa yang melakukan perjalanan itu. Kalau yang melakukan perjalanan itu Nabi Muhammad memang tidak masuk akal. Tapi coba simak ayat itu. Yang melakukan itu Allah. Allah memperjalankan nabinya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kalau Allah yang melakukan
pekerjaan itu justru mustahil kalau terikat oleh hukum alam. Ya. Justru tidak masuk akal kalau Allah berbuat dan harus mengikuti hukum alam. Kalau Allah berbuat dan harus mengikuti hukum alam, berarti hukum alam itu lebih tinggi dari Allah karena bisa mengikat Allah. Jadi Allah harus patuh kepada peraturan hukum alam. Bayangkan kalau ada peraturan yang Allah harus patuh di luar dirinya, kan berarti sesuatu itu lebih tinggi dari Allah. Jadi ketika dikatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, selesai persoalannya. Allah yang melakukan itu, dialah yang perjalankan nabinya. Seperti kalau kita naik pesawat, bukan kita yang terbang, pesawatnya yang terbang, kita cuma duduk-duduk di atas. Kalau kita yang terbang dari sini pergi ke tempatnya Pak Haji Torpedo di Malaysia 2 jam, itu tidak mungkin. Kita tidak punya sayap. Tetapi yang terbang itu pesawat, kita cuma duduk-duduk di sana. Nah, yang melakukan ini Allah. Masa tidak mampu? Nah, jadi artinya bukan tidak masuk akal. Kita yang kurang merenungkan ayat-ayat seperti ini. Satu. Jadi kesimpulannya Islam itu harus dicerna dengan akal. Berkali-kali Tuhan mengatakan afala taqilun, afala yaqilun, la'allakum taqilun. Banyak. Bahkan celaan kepada orang yang tidak menggunakan akalnya banyak sekali dalam Al-Quran. Dengan bahasa-bahasa yang cukup sarkastis. Yang kedua, bagaimana dengan sanggahan Al-Quran? Sepertinya tidak match, tidak sejalan. Yang disanggah Al-Quran adalah anak biologis, tapi kok orang Nasrani nggak ada yang mengatakan anak biologis. Satu jawabannya, kalau memang Nabi Isa itu adalah bukan anak biologis dalam pengertian awalnya, sebagai anak kekasih saja, pertanyaan kenapa hanya Nabi Isa disebut dengan putra Allah? Al-Quran mengatakan, kalau Nabi Isa disebut dengan putra Allah hanya karena dia tidak punya ayah, ini surat Al-Imran, maka yang lebih pantas disebut putra Allah adalah Nabi Adam. Karena bahkan Nabi Adam tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Dan Nabi Adam lah yang dikatakan dalam Al-Quran, aku ciptakan biadaya dengan tanganku. Jadi harusnya yang anak putra Allah yang sesungguhnya adalah Adam sebetulnya. Karena kalau Nabi Isa masih ada ibu biologisnya, yaitu Siti Maryam. Jadi kita katakan, siapa itu Isa? Ya anaknya Maryam. Dan itu yang disebut dalam Al-Quran, Isa bin Maryam. Ini coba lihat Al-Quran, konsistennya. Jadi, yang namanya anak itu kan dilahirkan dari, siapa melahirkannya? Maryam. Maka Al-Quran mengatakan, Isa bin Maryam. Berkali-kali asalkan disebut kata Isa, pasti bin Maryam. Jadi, kalau alasannya bukan anak biologis, tapi hanya karena mujizat, karena dia tidak punya ayah, maka disebutlah dengan putra Allah, maka harusnya Nabi Adam lah yang lebih pantas disebut dengan putra Allah. Karena tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Yang kedua, kalau sedemikian dekatnya hubungan Nabi Isa dengan Allah, bukankah semua Nabi seperti itu? Namanya Nabi itu kan adalah mukhtar, orang yang dipilih oleh Allah, orang yang dicintai Allah, orang yang dikasihi Allah. Pertanyaannya, kenapa Nabi Isa saja disebut dengan putra Allah? Kenapa tidak disebut Nabi yang lain? Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kan harusnya disebut putra Allah juga. Apa alasannya sehingga hanya Nabi Isa disebut putra Allah? Nah ini masalahnya. Apa reasonnya kenapa hanya Nabi Isa disebut dengan putra Bapa? Ya, itu pertanyaan-pertanyaannya. Jadi Al-Quran mengatakan, kalau tidak bisa menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan ini, berarti kan ada aspek biologis, karena memang dia tidak punya ayah, maka dialamatkanlah kepada Nabi Adam. Kepada Tuhan. Ya, jadi Al-Quran mengatakan bahwa kalau dia putra Allah secara spesifik karena dia tidak punya ayah, ya maka harusnya dia memiliki sifat-sifat seperti Tuhan juga. Artinya dia Tuhan juga kalau kita menggunakan kata putra. Karena dimanapun kita memiliki diksi putra, dimanapun juga, dimanapun kita memiliki diksi putra, anak, itu pasti anak itu sama dengan orang tuanya, terlepas itu biologis atau tidak. Misalnya contohnya, ya namanya si A itu adalah anak ideologisnya Soekarno, nah kan gitu. Begitu dikatakan anak ideologis, berarti pasti sama. Kalau tidak persis sama ideologinya Soekarno, berarti bukan anak ideologi. Ya. Kalau kita katakan misalnya bahwa Lenin itu adalah anak ideologisnya Karl Marx.
maka harusnya cara memahami Marxisme Lenin harus sama dengan Karl Marx. Ya, seharusnya sama. Tapi sayang ini hampir tidak pernah ada yang sama persis masalah-masalah seperti ini. Kecuali kalau berkaitan dengan wahyu, karena wahyu itu kan standar, bukan dari nabinya. Dia bukan perolehan, bukan ilmu husuli, tapi ilmu hudud. Pasti bisa, karena Tuhan yang meletakkan di dalam jiwa mereka. Tapi selama bukan itu, seperti contohnya tadi, anak ideologis, maka ternyata Lenin tidak seperti Marx. Ya. Ketika banyak orang yang tertarik kepada Marxisme di Eropa pada saat itu dan lebih militan, Karl Marx ketika diundang mereka dan berceramah, ketika Marx masih hidup, dia katakan kalian lebih Marxis dari saya. Ya. Kenapa? Karena Marxisme yang saya pahami tidak seperti itu. Ya. Nah ini kan contoh yang paling konkret. Dengan demikian, jadi kalau bukan alasan biologis yang menyebabkan munculnya diksi anak, lalu atas dasar apa? Semua jawaban-jawaban selain ini tak bisa diterima juga. Seperti tadi misalnya karena kekasih. Kenapa cuma Nabi Isa saja? Karena dia tidak punya ayah. Kenapa Nabi Adam tidak disebut itu? Ya. Karena dia adalah lahir sudah seperti itu. Ya, juga disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Yahya juga di dalam Al-Quran disebutkan. Begitu lahir Nabi Yahya, sudah langsung seperti itu. Kita baca surat Maryam. Di situ ada cerita Nabi Yahya, putra Nabi Zakaria. Ya. Bahkan sebetulnya seluruh Nabi dan Rasul itu lahir sudah Nabi. Cuma belum dibiksa namanya. Belum ditugaskan. Ada yang ditugaskan dari awal, ada yang ditugaskan dalam perjalanan. Bahkan di dalam Al-Quran, Bapak Ibu Jemaah sekalian, ada Nabi seperti Nabi Yusuf. Juga Nabi Yusuf diceritakan sudah lahir, sudah Nabi. Itu sebabnya kemudian saudara-saudaranya iri hati kepadanya dan membuangnya ke sumur. Saya kira begitu Mbak Reni ya. Ya, Ustaz, terima kasih Ustaz. Jawabannya. Ya, sama-sama. Kalau tidak berkenan nanti Mbak Reni banyak baca lagi yang lain. Ya. Siap. Ya. Jemaah sekalian, saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Atas yang benar dari Allah, yang kurang adalah dari kekurangan Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih semuanya. Barakallah Ustaz, Mbak Ayu. Sama. Afwan, Sehat selalu.